Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini. Mari kita memulai persekutuan kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa ungkapan syukur kami ya Tuhan atas hari yang baru yang dapat kami jalani di akhir pekan ini. Kiranya ada banyak hal yang mendatangkan ungkapan syukur kami di hari ini dengan setiap kegiatan dan aktivitas yang akan kami jalani. Bersertalah Tuhan dan berkenanlah dengan persekutuan kami pada saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, sekalipun kita berjumpa secara online dan tidak secara langsung bertemu fisik, namun kiranya kita bersama-sama bersekutu, bersama-sama berhimpun, bersama-sama menyatukan hati kita dan menaikkan lagu pujian kita kepada Tuhan. Mari kita mengangkat lagu kita, berhimpun semua. Selain memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan ini, mari kita juga mengheningkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya kami menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan apa yang kiranya kami dengar, itu yang dapat kami pegang dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Yesaya, pasalnya yang ke-12, ayat 1-6. Yesaya 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia.
Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari, apa rencana ibu bapak untuk hari ini? Dari pagi atau siang, sore, malam nanti, apa yang sudah direncanakan? Mungkin ada rencana-rencana kita yang berbeda, ada di antara kita yang mungkin punya rencana, oh ya akhir pekan ini mau belanja, atau ada di antara kita yang rencana, akhir pekan ini mau santai-santai saja di rumah. Ada juga mungkin yang akan menghabiskan hari ini dengan kegiatan bersih-bersih, bebenah, beres-beres di rumah. Atau juga ada di antara kita yang berencana untuk berkumpul bersama dengan keluarga atau berkomunikasi jarak jauh dengan keluarga yang kita miliki. Ada di antara kita yang mungkin akan mengisi hari ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan kita di dalam gereja, atau ada banyak hal lainnya yang bisa kita rencanakan untuk dilakukan di hari ini. Saya sendiri Sabtu ini punya rencana dari pagi sampai siang nanti ada rapat kerja klasis, jadi saya akan ikut. Lalu setelah itu akan ada urusan dengan mama yang akan saya selesaikan dan kami akan sedikit belanja sepertinya di sore nanti. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, ketika kita punya rencana untuk kita lakukan di hari-hari kita, maka kita tahu bahwa ada rencana itu yang bisa terjadi berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah pikirkan, apa yang sudah kita siapkan. Namun juga ada rencana-rencana, ada kejadian-kejadian yang ternyata berjalan di luar dari apa yang kita pikir. Bahkan mungkin ada hal-hal yang mau kita hindari. Misalkan kita rencana, hari ini mau santai-santai istirahat, tapi tiba-tiba kedatangan anggota keluarga dan kemudian kita mesti menjamu, masak dan sebagainya. Atau kita berencana untuk melakukan pelayanan kita di hari ini, menyiapkan video rekaman mungkin, atau hal-hal yang kita siapkan untuk pelayanan. Namun rupanya ada urusan dalam rumah tangga kita yang juga menyita waktu kita. Nah, lalu ketika di dalam hari-hari kita yang kita lewati, ternyata ada pengalaman, ada kegiatan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana kita memandang hari itu? Apakah kita memandang hari itu sebagai hari yang menyebalkan, hari yang tidak membahagiakan, dan kemudian hal itu mempengaruhi emosi dan perasaan kita sepanjang hari, bahkan sampai keesokan harinya kita kesal karena apa yang sudah kita rencanakan tidak terlaksana? Atau kita menjadi orang yang bersedia untuk menjalani, menerima berbagai kenyataan-kenyataan hidup yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dan tetap kemudian mensyukuri hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari dalam Yesaya pasal 12 ini adalah bagian akhir dari babak pertama di kitab Yesaya yang berisi tentang nubuatan mengenai hukuman yang akan terjadi pada Yehuda, pada Yerusalem. Lalu juga ada panggilan terhadap Yesaya di bagian awal kitab, dan kemudian berbicara tentang sebuah penderitaan. Dalam serial itu dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12,
maka ada banyak teguran yang Tuhan berikan dan kemudian juga situasi penderitaan yang akan dihadapi oleh umat. Namun di dalam situasi itu, pasal 11 dan 12 yang kita baca hari ini, berisi tentang keyakinan dan harapan bahwa sekalipun ada pengalaman hidup yang tak menyenangkan, sekalipun ada kejadian yang tidak kita sukai, sekalipun penderitaan itu mesti kita terima, kita percaya bahwa penderitaan, kesulitan, pergumulan bukanlah akhir, melainkan adalah sebuah proses hidup yang akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang lebih baik. Dalam arti lain, maka ada harapan untuk hidup masa depan kita yang baik bersama dengan Tuhan. Pasal 12, Ibu Bapak Saudara-saudari jika memperhatikan perikop di dalam Alkitab, maka terbagi atas 2 paragraf. Ayat 1 sampai ayat 3, lalu ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah, di dalam ungkapan yang disampaikan dari seluruh ayat ini adalah sebuah ungkapan untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun 2 bagian paragraf itu punya makna yang berbeda. Mari kita perhatikan. Di dalam paragraf yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan, pada waktu itu engkau akan berkata. Pada waktu itu engkau akan berkata. Berarti apa? Belum kelihatan, belum kejadian, belum ada keselamatan yang dialami oleh umat. Di dalam pengharapan, di dalam keyakinannya, tapi keselamatan itu akan datang. Dan ketika keselamatan itu datang nanti, maka umat akan dapat berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ada sebuah keyakinan bahwa ketika penderitaan, kesulitan, pergumulan itu datang, suatu hari kelak segala kesulitan, penderitaan, pergumulan itu akan berakhir. Ada harapan bahwa ketika itu berakhir, maka yang bisa dikatakan oleh umat adalah bersyukur karena Tuhan telah menyertai dalam seluruh perjalanan sampai saat keselamatan itu tiba. Ada keyakinan di situ. Nah, itu bagian yang pertama bahwa aku akan bersyukur pada saatnya nanti ada keselamatan yang terjadi. Nah, dalam bagian yang kedua, ayat 4 sampai 6 firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Nah, apa ini yang ada di bagian yang kedua paragraf ini? Yaitu setelah tadi di bagian pertama bahwa aku bersyukur, maka di dalam bagian kedua ini adalah sebuah ajakan, bersyukurlah. Sebuah ajakan kepada seluruh umat agar memanggil nama Tuhan, memberitahukan perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa, memasyurkan nama Tuhan. Ketika aku bersyukur kepada Tuhan, maka bukan hanya aku berkata kepada Tuhan, aku bersyukur. Ketika aku bersyukur kepada Tuhan, maka aku juga mengajak orang-orang lain untuk bersyukur di dalam kehidupan ini. Di sini berarti adalah bahwa kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi kebaikan Tuhan. Menjadi saksi keselamatan Tuhan. Bahwa aku hendak bersyukur dan mengajak orang-orang lain juga melihat
kebaikan, perbuatan yang Tuhan nyatakan. Dan kapan itu? Pada waktunya nanti. Pada saat ketika keselamatan itu ada dan nyata. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita memasuki masa pandemi ini, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun saat ini. Sudah 1,5 tahun kita jalani. Lalu apakah kita menjalani hari ini penuh dengan kekesalan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan keluhan, penuh dengan gerutuan, penuh dengan berbagai suasana hati yang membuat kita jadi lupa untuk bersyukur? Atau kita menjalani hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun di masa pandemi ini dengan kekuatan, dengan keyakinan bahwa Tuhan ada dan beserta kita. Bahwa di tengah-tengah segala pergumulan, kesulitan, kehilangan, ketakutan, kekecewaan, kegagalan yang kita alami di masa-masa ini, Tuhan tuh ada, menyelamatkan. Sampai pada waktunya nanti, maka Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Maka kita mau menghayati Yesaya pasal 12 ini untuk memiliki harapan di tengah-tengah situasi, keadaan apapun yang kita alami, khususnya di tengah-tengah pergumulan kita. Maka teruslah meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sekalipun rasanya pada saat ini belum ada jalan keluar, belum ada satu keadaan yang sesuai yang kita inginkan. Walaupun belum menemukan apa yang kita doakan, letakkanlah pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak tinggal diam. Dan pada waktunya kita akan melihat karya keselamatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menyanyikan lagu kita yang berjudul Junjungan yang Kupilih bersama paduan suara Gracia.
Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu menaikkan doa kami Tuhan. Biarlah kiranya kami bersyafaat, namun juga kami menaikkan puji dan syukur kami atas keselamatan, atas perlindungan, atas setiap hal baik yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan, kami siap untuk menyambut hari ini dengan semua pengalaman dan kejadian yang akan kami lewati. Biarlah dengan pengharapan bahwa Engkau, ya Tuhan, memberikan kami keselamatan. Kami menaikkan doa kami, Tuhan, pada saat ini untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan hidup mereka di tengah-tengah pekerjaan maupun juga studi mereka. Kiranya ya Tuhan, setiap tugas-tugas dapat dijalani dengan penuh sukacita, dengan ungkapan syukur bahwa Engkau yang terus menopang dan menguatkan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga di dalam berbagai pergumulan yang dihadapi, di dalam relasi, di tengah-tengah keluarga, di dalam rencana-rencana kehidupan keluarga. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menguatkan dan menopang. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, sedang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit, karena COVID maupun juga karena berbagai pergumulan penyakit lainnya. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus memberikan pemulihan yang terbaik. Di tengah-tengah kelemahan fisik, maka ada kekuatan iman yang mereka punya untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang berduka dari Ibu Suryanti sepeninggal dari Oma Haryani. Kiranya Engkau yang terus memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk keluarga di dalam berbagai perencanaan hidup mereka ke depan. Untuk Safarin serta Surya di dalam rencana pernikahan mereka di hari Sabtu ini. Serta juga untuk rencana pemberkatan nikah dari Saudara Ronald di tanggal 3 nanti. Kiranya segalanya terus berlangsung dengan anugerah dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk rencana baptis kudus dewasa yang akan dijalani oleh Saudara Iwan dan Saudara Ricky pada hari Sabtu mendatang. Kiranya setiap pelaksanaan dapat berlangsung dengan baik dan mereka siap untuk menyatakan iman percaya di dalam setiap dukungan-dukungan keluarga. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana kegiatan gereja-Mu khususnya memasuki bulan keluarga. Maka biarlah segalanya bisa dijalani dengan semangat untuk menguatkan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap tim-tim digital di dalam pelayanan gereja di masa kini. Kiranya setiap mereka ada dalam tangan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk klinik Ria Kasih Indah dalam pelaksanaan vaksinasi dan kegiatan yang ada. Maka biarlah semakin banyak orang-orang yang terus memiliki kesehatan yang baik melalui pelayanan klinik maupun juga berbagai pelayanan kesehatan di berbagai tempat. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah berbagai situasi yang ada, biarlah bangsa ini terus memiliki kesehatian untuk membangun bersama-sama, bergotong royong, dan memiliki sikap keramahan satu dengan yang lain untuk menjalankan hidup ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada aparat pemerintah, aparat hukum, dan aparat keamanan di dalam semua tugas-tugas mereka. Tuhan, kami juga saat ini membawa ke hadapan hadirat-Mu doa-doa kami, Tuhan, secara pribadi. Kami menaikkannya di dalam
hati kami masing-masing saat ini, dan biarlah kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan inilah ya Tuhan yang kami naikkan menjadi doa-doa pribadi kami di hadapan Engkau. Kami berdoa sejenak. Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan. Kami berdoa karena kami percaya Engkau mendengar. Dan berkenanlah ya Tuhan terus-menerus untuk tetap berada bersama dengan kami di dalam jalan kehidupan ini. Dan biarlah kami terus dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Dan kami memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa segala hal yang ada dalam hidup kami memiliki masa depan bersama dengan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berharap dan bersyukur di dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita akan memiliki kekuatan dan keteguhan untuk terus melangkah, melewati hari-hari kita juga di hari ini. Selamat beraktivitas dan mengisi hari ini. Kiranya hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Kiranya setiap kita berada dalam berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai dan menguatkan kehidupan Ibu Bapa, Saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.